Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan para pria usia 60 tahun ke atas, termasuk ayah saya sendiri. Ayah saya belakangan sering mengeluh cepat lelah, kehilangan semangat, dan bahkan mulai menghindari aktivitas ringan seperti jalan pagi. Saya pikir itu karena usia. Tapi ternyata bukan hanya itu, dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang pakar yang luar biasa. Seorang dokter dengan pengalaman lebih dari 30 tahun telah membantu ratusan pasien lansia kembali menemukan vitalitas mereka. Beliau juga penulis buku sehat di usia emas dan dikenal sebagai dokter yang penuh kasih, tapi juga tidak segan menegur demi kebaikan pasien. Mari kita sambut Dr. Siti Setiati. Terima kasih Raka. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Dan saya langsung ingin bilang ke semua pemirsa, jangan tunggu tubuh Anda teriak minta tolong baru berubah. Wah, langsung menegur nih dok. Tapi jujur itu yang banyak terjadi, termasuk pada ayah saya. Beliau selalu bilang wajar kan sudah tua, tapi saya mulai curiga. Karena banyak temannya seusia ayah, tapi masih bugar dan semangat. Jadi saya penasaran, apa benar semua ini cuma karena umur? Itu dia. Banyak orang berpikir begitu. Padahal faktanya banyak gejala seperti mudah lelah, hilang gairah otot, melemah. Bukan semata karena usia, tapi karena satu kebiasaan yang sangat umum. Wah, saya deg-degan nih. Kebiasaan apa dok? Sarapan. Ya, sarapan yang salah bisa merusak pembuluh darah pria. Dan ini berdampak langsung ke energi vitalitas dan ya kehidupan intim mereka. Serius dok? Tapi bukankah sarapan itu penting? Sangat penting, tapi justru karena penting banyak orang merusaknya dengan memilih makanan yang keliru. Dan ini sering terjadi di pagi hari saat tubuh dalam kondisi paling rentan. Maksudnya? Setelah tidur 7-9 jam tanpa asupan tubuh pria, memasuki kondisi yang disebut stres puasa. Aliran darah melambat pembuluh, menyempit darah jadi kental. Di saat inilah tubuh butuh bantuan dari makanan yang tepat. Tapi kenyataannya, banyak pria malah minum jus kemasan atau makan roti putih ya. Tepat, dan itu adalah jebakan paling umum. Roti putih bisa menaikkan gula darah lebih cepat dari permen. Jus buah kemasan penuh gula tersembunyi. Ini semua memperparah kondisi sirkulasi. Waduh, jadi bukan sekadar bikin gemuk ya, tapi bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah. Benar. Dan dampaknya nyata, tubuh lesu, sulit fokus, dan pada pria bisa menyebabkan gangguan fungsi vital yang sering mereka salah artikan sebagai karena umur. Jeda sebentar, saya ingin tanya ke para penonton yang sedang menyaksikan kalian dari kota mana, dan apa keluhan kesehatan yang sering kalian alami di usia sekarang. Tulis di komentar ya, kami ingin tahu dan mungkin akan bahas solusinya di episode selanjutnya. Oke, kita lanjut ya dok. Tapi saya penasaran dari pengalaman dokter, apakah ada pasien yang tadinya mengalami kondisi parah, lalu membaik hanya dengan mengubah pola makan pagi? Ada banyak. Salah satunya Pak Robert, usianya hampir 70. Awalnya beliau sering merasa tidak nyaman dalam hubungan dengan istrinya. Setelah saya bantu ubah rutinitas pagi, hasilnya luar biasa. Dalam 3 minggu vitalitasnya pulih, bahkan katanya lebih sehat dibanding saat umur 50-an. Wah, kisah yang sangat menginspirasi. Tapi, bagaimana sih cara memulai? Apakah kita harus berhenti sarapan? Bukan berhenti, tapi memilih dengan bijak. Misalnya hindari roti putih daging olahan, seperti sosis dan ham, serta jus kemasan di pagi hari. Gantilah dengan makanan alami yang benar-benar mendukung sirkulasi darah. Dan itu akan kita bahas lebih dalam di bagian berikutnya ya dok? Betul. Kita akan kupas 5 makanan sederhana yang bisa mengubah pagi Anda dan hidup Anda secara drastis. Wah, saya sudah tidak sabar dok. Apa saja makanan yang bisa bantu pria usia 60-an kembali bertenaga hanya dari pagi hari? Saya mulai dari buah yang sering diremehkan. Semangka. Semangka, bukannya itu cuma buah penyegar tenggorokan dok? Justru itu. Banyak orang kira semangka cuma camilan manis. Tapi sebenarnya, di balik rasa manisnya tersembunyi zat bernama citrulline. Apa itu dok?
Citrulline adalah senyawa yang oleh tubuh diubah menjadi arginin yang kemudian menghasilkan oksida nitrat. Nah, oksida nitrat ini adalah kunci untuk membuka pembuluh darah. Jadi, semangka bisa bantu melancarkan sirkulasi. Tepat sekali. Bahkan ke daerah-daerah paling pribadi pada pria. Saya punya pasien yang rutin makan semangka saat perut kosong dan hanya dalam 2 minggu beliau bilang merasa seperti bangkit kembali. Wah, luar biasa. Tapi tunggu, katanya bagian putih semangka justru yang paling bermanfaat. Betul. Bagian putih dekat kulit mengandung citrulline paling tinggi. Jadi jangan dibuang. Catat ya penonton, jangan buang bagian putih semangka lagi. Sekarang kita masuk ke makanan kedua, oatmeal potong baja dicampur biji chia. Oatmeal itu yang biasa di hotel-hotel itu, Dok? Bukan. Itu biasanya oat instan yang manis dan kurang nutrisi. Yang saya maksud adalah steel cut oats, butiran oat utuh yang dipotong bukan digiling. Butuh waktu memasak lebih lama sekitar 20-30 menit, tapi manfaatnya jauh lebih besar. Dan chia seed itu yang sering buat minuman sehat. Iya, chia kaya akan omega 3 dan magnesium. Bila dicampur dengan oat, keduanya bisa membantu merilekskan pembuluh darah dan melawan peradangan. Jadi ini semacam tim super untuk jantung dan pembuluh darah. Benar. Saya sering bilang ke pasien, kalau kamu masih makan sereal manis, kamu rugi besar. Karena oat potong baja plus chia jauh lebih efektif untuk sirkulasi dan energi jangka panjang. Lalu, makanan ketiga, Dok? Telur utuh. Ya, dengan kuningnya. Waduh, bukannya kolesterolnya tinggi? Itu salah kaprah yang sangat umum. Kuning telur justru kaya vitamin D, B12 kolin, dan asam amino penting seperti leusin. Ini semua dibutuhkan untuk produksi hormon pria, termasuk testosteron. Jadi, makan telur utuh pagi hari bisa bantu hormon? Ya, 2 butir telur utuh dimakan dalam 30 menit setelah bangun tidur bisa jadi bahan bakar terbaik untuk memulai hari. Banyak pria yang saya rawat merasa energi dan mood mereka meningkat drastis hanya dari kebiasaan ini. Wah, luar biasa. Ternyata makanan sederhana bisa jadi solusi hebat. Betul, dan itu belum semua. Makanan keempat, ubi jalar kukus ditaburi sedikit garam laut Celtic. Hah, ubi dan garam. Ya, ubi adalah karbohidrat kompleks yang tidak menyebabkan lonjakan gula darah. Sedangkan garam Celtic mengandung lebih dari 80 jenis mineral. Ini sangat penting untuk mengatur tekanan darah dan menjaga kelancaran aliran darah. Wah, saya kira garam itu selalu buruk. Kalau garam meja biasa iya. Tapi garam laut alami seperti Celtic sea salt berbeda. Ini membantu tubuh yang dehidrasi setelah tidur lama. Dan makanan kelima? Sayuran hijau tua seperti bayam kale atau arugula. Kaya nitrat alami yang akan diubah tubuh menjadi oksida nitrat. Tapi biasanya kita makan sayur siang atau malam bukan pagi. Nah, ini dia jebakan kebiasaan. Sayuran ini paling baik dikonsumsi saat perut kosong, karena penyerapan nitrat jadi lebih maksimal. Jadi misalnya smoothie dari bayam dan semangka pagi-pagi. Tepat, atau tumis kale pakai minyak zaitun. Efeknya bisa langsung terasa, tubuh terasa bangun kaki, tidak kaku dan kepala lebih jernih. Saya mulai merasa bersalah karena selama ini sarapan saya isinya cuma roti tawar dan kopi sachet. Hehe, jangan merasa bersalah. Tapi mulai sekarang, ubah raka. Karena tiap pagi adalah kesempatan untuk mengubah kualitas hidup kita. Wah, saya semakin yakin kalau pagi hari itu benar-benar momen krusial ya, Dok. Sangat krusial. Dan bukan hanya soal makanan apa yang dimakan, tapi juga kapan dan dalam urutan apa makanan itu dikonsumsi. Ini menarik. Maksudnya bagaimana, Dok? Tubuh manusia bekerja mengikuti ritme alami namanya ritme sirkadian. Di pagi hari tubuh sangat sensitif terhadap sinyal makanan dan hormon. Kalau kita kasih nutrisi yang tepat di waktu yang tepat, efeknya bisa 3 kali lebih kuat dibanding waktu lain. Wah, jadi susunan dan waktu makan itu penting banget. Iya. Saya akan bantu pemirsa menyusun pola pagi sederhana yang bisa memberikan dampak luar biasa, terutama bagi pria usia 60-an ke atas. Silakan, Dok. Saya juga mau catat nih. Begitu bangun tidur, hal pertama yang harus dilakukan adalah minum air hangat
yang dicampur sedikit garam laut Celtic. Kenapa air hangat dan garam, Dok? Karena setelah tidur, 7-8 jam, tubuh dehidrasi dan kehilangan mineral. Kombinasi ini membantu rehidrasi dan mempersiapkan pembuluh darah untuk terbuka kembali. Oke, saya paham. Setelah itu, Tunggu sekitar 10 menit. Jangan langsung makan berat. Pilih salah satu dari makanan pembuka sirkulasi tadi, semangka ubi jalar dengan garam Celtic atau sayuran hijau. ini dikonsumsi saat perut kosong ya, Dok? Betul. Karena dalam kondisi lapar tubuh, jauh lebih reseptif terhadap nutrisi penyembuh, seperti citrulline dan nitrat. Lalu kapan makan sarapan utama? Tunggu sekitar 15-20 menit setelah makanan pembuka tadi. Baru kemudian konsumsi sarapan utama yang kaya protein dan nutrisi penting seperti telur utuh dan oatmeal potong baja dengan chia. Wah, ini bukan sekadar makan, tapi semacam ritual pagi ya, Dok? Benar. Kita sedang membantu tubuh bekerja sesuai desain alaminya. Dan hasilnya bukan sekadar kenyang, tapi pemulihan sistem peredaran darah dan hormon dari dalam. Dan biasanya berapa lama sampai kita mulai merasakan hasilnya? Tubuh manusia itu luar biasa. Bila konsisten dalam 3 hari pertama saja, banyak pria mulai merasakan tangan dan kaki lebih hangat. Itu tanda aliran darah mulai lancar. Wah, cuma 3 hari? Ya, minggu pertama energi pagi hari mulai stabil, rasa kantuk berkurang, suasana hati membaik. Minggu kedua, efek mulai terasa, ke area yang lebih pribadi gairah meningkat, kepercayaan diri kembali. Saya jadi penasaran, apakah semua pria bisa merasakan efek ini? Jika mereka konsisten dan tidak mengacaukan pola ini dengan makanan-makanan penghancur, seperti roti putih sosis atau jus kemasan, maka ya hasilnya sangat mungkin dirasakan. Jeda sebentar. Saya ingin tanya kalian semua dari 5 makanan tadi, mana yang paling sering kalian konsumsi saat pagi? Atau mana yang baru pertama kali kalian dengar? Tulis di komentar ya, saya penasaran banget. Oke, kita lanjut ya, Dok. Saya tadi masih kepikiran soal Pak Robert. Beliau umur hampir 70, tapi katanya sekarang lebih bugar dari saat umur 50-an. Betul. Dan bukan cuma beliau. Banyak pria yang merasa hubungannya dengan pasangan membaik setelah mengikuti pola ini. Waduh, pasti istri mereka jadi makin sayang ya, Dok. Hehe tentu. Tapi yang paling penting mereka merasa lebih hidup. Lebih terkoneksi dengan tubuh sendiri dan tidak lagi takut pada usia. Jadi ini bukan sekadar soal makanan, tapi soal mengembalikan harapan. Tepat sekali Raka. Vitalitas sejati itu bukan soal usia, tapi soal bagaimana kamu memperlakukan tubuhmu setiap hari mulai dari pagi. Wah, Dok, saya jadi semangat. Tapi saya juga mulai sadar satu hal, ternyata banyak pria melakukan kesalahan besar setiap pagi, dan mereka bahkan nggak sadar. Tepat sekali Raka. Dan ini yang saya sebut sebagai perangkap kebiasaan. Makanan yang kita anggap sehat, ternyata bisa jadi racun kalau dikonsumsi di waktu yang salah. Contohnya jus buah ya. Iya, banyak orang berpikir minum jus buah pagi-pagi itu bagus. Padahal jus kemasan biasanya mengandung kadar gula yang sangat tinggi dan tanpa serat. Akibatnya, gula darah melonjak, pembuluh darah mengencang, dan tubuh langsung dalam mode stres. Waduh, saya pernah lihat teman saya minum jus mangga botolan setiap pagi. Bisa dibilang dia merasa bangga karena merasa sehat. Itu kesalahan umum. Begitu juga dengan roti putih dan sereal manis instan. Praktis, iya. Tapi justru karena terlalu halus makanan ini langsung berubah, jadi gula dalam darah memicu peradangan dan memperburuk sirkulasi. Jadi sarapan yang salah bukan cuma bikin ngantuk, tapi juga menghambat aliran darah. Betul. Dan bayangkan ini terjadi setiap pagi selama bertahun-tahun. Efek akumulatifnya luar biasa, pembuluh darah makin menyempit otak, makin lambat gairah, makin hilang. Waduh, seperti sabotase dari dalam tubuh ya, Dok. Itu kata yang tepat. Sabotas dari piring sarapan sendiri. Dan karena tubuh tidak mengeluh langsung, banyak pria menunggu sampai tubuh benar-benar berteriak lewat penyakit. Dok, saya ingin tanya jujur. Apakah ini bisa dicegah bahkan kalau sudah usia 65 atau 70? Tentu bisa. Saya selalu bilang tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki tubuh.
Karena tubuh kita itu pintar. Begitu diberi sinyal yang benar, tubuh akan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Dan sinyal itu dimulai dari pagi hari. Betul. Pagi adalah waktu paling kuat untuk mengatur ulang sistem tubuh, khususnya untuk pria usia lanjut. Di waktu ini, tubuh menunggu petunjuk dari apa yang kita makan dan minum. Saya jadi ingat ucapan dokter di awal tadi. Jangan tunggu tubuh teriak minta tolong baru berubah. Hehe, iya. Itu kalimat yang saya ulang terus ke pasien saya. Dan saya tambahkan, kalau kamu ubah pagi hari, kamu ubah seluruh kualitas hidupmu. Dok, saya ingin kembali ke topik hasil cepat. Banyak orang skeptis kalau perubahan dari makanan bisa terasa dalam waktu singkat. Itu beneran bisa? Bisa. Saya punya banyak contoh. Misalnya dalam 35 hari pertama, pria akan merasa tangannya tidak lagi dingin di pagi hari. Jalan pagi terasa lebih ringan, nafas lebih lega. Itu tanda aliran darah membaik. Lalu minggu berikutnya, Minggu pertama energi stabil, tidak ngantuk siang hari. Minggu kedua muncul gairah yang hilang. Minggu ketiga mulai merasa percaya diri lagi. Bahkan hubungan dengan pasangan membaik. Minggu keempat tekanan darah mulai stabil, stamina naik, dan tubuh terasa muda kembali. seperti mundur usia ya? Banyak pasien saya bilang begitu. Mereka merasa seperti mundur 10-20 tahun tanpa obat, tanpa suplemen mahal. Tapi semua itu asal dijalani dengan sabar dan konsisten. Betul. Bukan instan, tapi juga bukan bertahun-tahun. Dan yang saya sukai ini bukan diet ketat. Ini hanya kembali ke pola makan alami sesuai ritme tubuh. Dan semua bahannya bisa ditemukan di pasar tradisional ya dok? Sangat bisa. Semangka, ubi jalar, telur sayur hijau, oachia, semua ada di sekitar kita. Kita hanya perlu tahu cara mengaturnya. Wah, saya yakin para penonton sekarang mulai termotivasi. Tapi saya juga tahu perubahan itu kadang terasa berat di awal. Betul, karena otak kita terbiasa dengan pola lama. Tapi begitu kita lewat minggu pertama, tubuh mulai minta makanan yang benar. Dan itu tanda tubuh sedang memulihkan dirinya. Dok, saya merasa pola ini bukan cuma soal makanan, tapi juga semacam filosofi hidup ya. Betul, Raka. Ini tentang menghormati tubuh kita. Terutama di usia lanjut saat tubuh sudah memberi banyak selama puluhan tahun. Sekarang giliran kita yang merawatnya dengan bijak. Dan salah satu bentuk penghormatan itu adalah memilih apa yang masuk ke mulut kita setiap pagi. Tepat sekali. Jangan anggap remeh. Sarapan bukan hanya soal mengisi perut, tapi memberi arah ke seluruh sistem tubuh, sirkulasi hormon otak, bahkan suasana hati. Saya mulai paham sekarang kenapa banyak pria di usia 60-an merasa mudah marah sensitif atau bahkan depresi. Ya, karena saat aliran darah ke otak terganggu, sinyal hormon tidak seimbang, maka suasana hati pun mudah terganggu. Ini bukan soal mental semata, tapi reaksi biologis yang bisa dikendalikan lewat makanan dan waktu makan. Jadi makan yang salah bisa merusak mood. Sangat bisa. Gula darah naik turun drastis, sirkulasi, terhambat otak, kekurangan oksigen, semua itu bisa bikin kita jadi lebih mudah stres, lesu, dan kehilangan motivasi. Wah, ini semakin membuka mata saya. Dan saya yakin juga membuka mata banyak penonton. Saya harap begitu. Karena terlalu banyak pria yang menyerah pada usia. Padahal mereka bisa jadi jauh lebih sehat hanya dengan mengubah kebiasaan pagi. Dok, bagaimana dengan kopi? Banyak pria usia lanjut masih sangat bergantung pada kopi pagi hari. Kopi tidak salah, tapi waktu minumnya yang harus diperhatikan. Sebaiknya minum kopi setelah sarapan utama. Jangan saat perut kosong, apalagi langsung setelah bangun tidur. Kenapa, Dok? Karena saat perut kosong, asam lambung sedang tinggi. Kopi bisa memicu iritasi dan memperparah masalah maag atau reflux. Selain itu, kopi bisa membuat pembuluh darah sementara menyempit. Jadi, sebaiknya biarkan tubuh rehidrasi dan terima nutrisi dulu. Wah, padahal saya biasanya langsung ngopi setelah bangun. Mulai sekarang ubah urutannya. Minum air hangat dulu, makan pembuka sirkulasi, lalu sarapan. Setelah itu baru kopi. Baik, Dok. Sekarang saya ingin bertanya dari sudut pandang keluarga. Banyak istri, anak, atau cucu yang melihat pria lansia di rumah, mereka mulai melemah
apa pesan dokter untuk mereka? Perhatikan pagi mereka. Jangan biarkan mereka melewatkan sarapan atau hanya makan roti dan kopi. Ajak mereka duduk buatkan semangka dingin telur rebus atau oat hangat. Itulah bentuk cinta yang nyata. Wah, saya terharu dok. Terkadang kita terlalu sibuk sampai lupa hal-hal sederhana seperti itu bisa menyelamatkan seseorang. Betul. Saya punya pasien seorang ayah yang merasa tidak lagi dihargai keluarganya karena tubuhnya lemah. Setelah anaknya mulai menyiapkan sarapan sehat tiap pagi, bukan hanya tubuhnya membaik, hubungan mereka juga pulih. Jadi, makanan bisa menjadi bahasa cinta? Sangat bisa. Terutama di usia emas saat tubuh rapuh, perhatian kecil, seperti menyiapkan sarapan bisa jadi penyelamat yang diam-diam luar biasa. Saya ingin tanya lagi ke penonton, siapa di rumah kalian yang paling butuh sarapan sehat seperti ini? Tulis di komentar ya. Apakah ayah paman atau mungkin diri sendiri? Dok, sebelum kita masuk ke bagian akhir, saya ingin minta satu kalimat motivasi. Kalimat yang bisa membuat para pria bangkit dari sofa mereka besok pagi dan mulai berubah. Baik. Ini yang selalu saya katakan, tubuhmu bukan mesin tua. Ia hanya butuh bahan bakar yang tepat. Mulailah dari pagi dan kamu akan menemukan dirimu kembali. Luar biasa dok, saya merinding. Baik, kita sampai di bagian terakhir dok. Tapi saya rasa ini bukan akhir dari perjalanan ya. Benar. Ini justru awal dari hidup yang baru jika kita benar-benar mau memulainya dari pagi hari. Dari semua yang kita bahas hari ini, saya jadi sadar satu hal: banyak pria kehilangan vitalitas bukan karena usia, tapi karena kebiasaan yang salah. Dan itu bisa diperbaiki. Tepat. Tubuh pria di usia 60-an masih bisa kuat, masih bisa aktif, masih bisa penuh gairah asal diberi apa yang dibutuhkannya. Bukan lagi fast food atau kopi instan, tapi makanan alami yang menghormati ritme tubuh. Dan semua itu bisa dimulai dari satu perubahan kecil saat mata terbuka pagi hari. Ya, jangan langsung pegang ponsel. Jangan buru-buru ke dapur ambil roti tawar. Ambillah segelas air hangat, hirup napas dalam-dalam, lalu mulai hari Anda dengan bijak. Saya membayangkan bagaimana rasanya kalau semua pria usia 60-an mulai menerapkan ini. Bangun dengan semangat, tidak lagi mengeluh lutut nyeri, tidak lagi merasa rendah diri di hadapan pasangan, dan tidak lagi takut pada usia. Karena mereka tahu tubuh mereka sedang membaik, bukan memburuk. Saya yakin penonton kita punya semangat itu. Mereka hanya butuh arah. Dan hari ini dokter sudah memberikan arah itu. Terima kasih Raka. Tapi saya juga ingin mengajak pemirsa, jangan hanya dengar, lakukan. Coba pola pagi ini selama 7 hari. Lihat sendiri perubahan yang terjadi. Dan kalau kalian merasa tubuh mulai membaik, tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Biar jadi semangat buat yang lain. Sebelum kita benar-benar tutup, saya ingin mengajak kalian semua, kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong tulis angka 1 di komentar. Dan kalau kamu merasa ini kurang relevan, boleh tulis 0 juga. Jangan malu ya, saya akan baca semuanya dengan senyum. Dan buat yang menulis angka 1, saya ingin tantang Anda. Mulai besok pagi jadikan tubuh Anda prioritas. Jangan tunggu sakit, jangan tunggu terlambat. Wah, ini penutupan yang sangat kuat dok. Saya pribadi, mulai besok akan ubah rutinitas pagi saya. Dan saya harap semua penonton juga begitu. Ingat, vitalitas sejati bukan soal usia, tapi soal pilihan. Dan pagi hari memberi Anda kesempatan untuk memilih yang terbaik bagi tubuh Anda. Terima kasih banyak Dr. Siti Setiati. Semoga ilmu hari ini bisa menyelamatkan banyak ayah, paman, kakek, bahkan diri kita sendiri. Amin. Dan jangan lupa, tubuhmu akan selalu setia padamu asal kamu setia menjaganya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan mulai besok pagi pilih makananmu dengan cinta.